Untuk masalah orang tua ya Bang Walid ya, alhamdulillah orang tua gue selalu support Bang untuk perihal gue mendaki gunung, bahkan sampai sekarang gue punya travel gunung gitu. Nah mungkin dulu yang namanya orang tua nggak mau ngeliat anaknya itu kayak keluyuran, kayak berkeliaran kayak gitu Bang Walid. Tapi gue secara perlahan-perlahan gue tunjukin ke mereka gitu Bang, kalau gue itu naik gunung ada sesuatu yang harus gue cari gitu, ada sesuatu yang gue cari, nggak cuman gue jalan gue nggak pulang-pulang gitu. Kalau gue nggak gitu. Nah untuk masalah ini Bang, biasalah netizen gitu ya, tetangga-tetangga, saudara-saudara, ya awalnya gue jadi guide itu Bang seperti biasa, ada yang pro ada yang kontra. Nah yang kontranya ini jadi gini Bang, dia itu bukannya benci sama gua, bukannya kesel sama gua, enggak, mereka itu sayang sama gua. Dan dia, lu ngapain sih naik gunung mulu gitu, karena dia nggak tahu gue itu, ini gue lagi buka perusahaan gua di travel gunung gitu kan, di outdoor lah ya. Dan dia belum tahu Bang waktu itu. Ya akhirnya dia kayak nyinyirin gue gitu kan, lu kuliah udah lulus ngapain nggak kerja di kantor, udah dapat kerjaan ngapa lu resign gitu kan, malah lu kembali ke gunung gitu. Ya mereka nggak tahu kalau gue tuh lagi kerja gitu, maksudnya gue naik gunung. Nah gue anggap itu motivasi buat gue Bang, dan gue nggak selalu ngeladenin lah atau baper masalah hal itu ya. Mungkin baper sesekali, cuman itu buat motivasi buat gue. Gue nggak mau ngelawan dengan kata-kata lagi, gue unjukin lah, nih gue seperti ini. Nah perlahan-perlahan mereka tahu tuh Bang, oh ternyata si Badru itu kerja tuh gitu kan. Nah akhirnya ya mereka paham. Oh nah sampai sekarang malah alhamdulillah mereka selalu support gue gitu. Yang gue bilang tadi, mereka tuh sayang sama gue gitu, makanya dia agak sensi dulunya sama gue gitu. Kenapa gue ke gunung lagi larinya gitu Bang Walid. Dan alhamdulillah sekarang mereka support gitu. Bahkan orang tua gue pun ya support banget gitu ya, apapun yang anaknya lakukan selama itu positif, kenapa enggak gitu. Karena setiap orang itu punya fashion dan punya gaya masing-masing gitu. Mungkin kakak gue yang pertama fashion dia dimasak gitu kan, dan gue fashion gue di gunung. Dan adik gue yang laki fashionnya di motor kan, kalau yang bontot ini di majelis-majelis seperti itu kan. Jadi masing-masing punya fashionnya. Siapa tahu fashion lu bisa menghasilkan untuk pekerjaan lu sendiri gitu. Bagaimana kita menyikapinya kayak gitu Bang Walid. Iya. Next nih Bang, lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Ya siap. Bang, saya mau coba naik gunung tapi orang tua gak ngizinin. Bagaimana cara agar orang tua ngizinin kita untuk naik gunung Bang? Iya, kalau orang tua itu wajib sih kalau menurut gua Bang. Restunya orang tua kan ridhonya Allah juga gitu kan. Dulu sama gua pertama naik gunung gak dikasih sama orang tua gua, itu tahun 2002 gitu. Mungkin zaman dulu lebih lebih sensitif sih perihal gunung, karena orang tua dulu itu belum tahu yang namanya pendaki gunung, jarang gitu loh Bang. Dan pendaki itu siapa sih dulu itu, orang yang mungkin dibilang nggak jelas ya naik gunung. Mungkin kalau sekarang udah terkenal lah pendaki gunung, fashion gitu ya, atau gaya hidup. Gua awalnya izin nih Bang Walid sama orang tua gua, ke almarhum bokap ya kan, izinnya mau naik gunung, nggak dikasih gua gitu. Karena mindset dia itu naik gunung ya lu kelayaban gitu, dan lu takutnya namanya kita masih muda, takut melakukan hal-hal yang negatif gitu, kayak mabok-mabokan lah. Namanya orang tua sayang sama kita Bang gitu. Bener. Nah gue bagaimana caranya gue bisa dapat izin pada waktu itu. Nah yang gue bilang itu, gue pernah diajak kakak gue naik gunung gitu, dan gue dibilangin sama dia seperti ini. Awalnya orang tua gue ngelarang. Nah oke, namanya gue diajak sama kakak, ya orang tua gue nggak bisa ngelarang gitu. Akhirnya gue berangkat nih Bang. Oke, pas pulang tetap ketika gue naik gunung tanpa kakak gue ini nggak boleh Bang gitu Bang Walid, dilarang gitu. Cuman gue bersikeras, gue nggak ngelawan sama orang tua gue, enggak. Gue ya udah, gue pelan-pelan gue izin, tetap nggak dikasih. Nah akhirnya gue izin. Nah gue izin sama orang tua gue, dikasih ini Bang. Nih gue kasih triknya sedikit ya gitu ya. Mungkin kalau sekarang orang tua itu nggak terlalu ngelarang sih perihal naik gunung, karena gunung itu udah fashion ya. Bahkan orang tua juga pengen banget yang petualang gitu. Mungkin karena di Instagram udah viral, di YouTube atau di yang lain-lainnya gitu. Nih kalau gua ke junior-junior gua sama ke adik-adik gua yang pengen naik gunung, gua selalu bilang gini ke mereka Bang Walid. Lu kalau pengen naik gunung tapi nggak diizinin sama orang tua lu, bagaimana caranya izin? Gua bilang gini, lu izin. Kalau lu nggak dikasih nggak apa-apa, besok izin lagi.
nggak dikasih nggak apa-apa. Tapi dengan keadaannya seperti itu, lu jangan ngelawan. Jangan lu bilang orang tua lu pelit. Misalnya gue pengen jalan-jalan ngapa nggak dikasih gitu kan, bahasanya lu ngelawan dia gitu ya Bang Walid. Jangan kayak gitu. Bahkan orang tua nanti bakal lebih keras daripada daripada lu gitu. Nah, gue sih cuma saranin nggak apa-apa. Sekali 2 kali nggak diizinin, 2-3 kali nggak diizinin gitu. Nah, sekalinya diizinin nih, misalkan lu bilang gitu, gue bukan yang ngajarin hal-hal yang negatif ya. Iya Bang. Nggak apa-apa lu naik gunung tanpa sepengetahuan dia untuk awal. Ya oke, kita bukan dibilang larang ya, mungkin pembuktian aja gitu. Mereka naik gunung tetap izin keluar, padahal naik gunung gitu kan. Nah, diizinin sama orang tuanya, alhamdulillah Bang Walid. Walaupun berat nih ya orang tuanya, mungkin anaknya udah kekeh nih, capek dengerin izin tapi nggak diizinin gitu kan. Lu naik gunung, satu nih bikin orang tua lu seneng. Satu, lu naik gunung tanpa minta duit sama dia gitu. Iya. Ibarat kata lu nggak ngebebanin dia Bang Walid gitu. 2, apa sih faedahnya naik gunung untuk orang tua lu dan keluarga lu sekitar? Misalkan gini, lu udah diizinin naik gunung, tapi kelakuan lu itu masih kayak apa ya, anak bocah, masih sering ngambek, kayak brutal lah, kayak acak-acakan hidup lu. Iya. Orang tua mana sih yang senang liat anaknya kayak gitu? Langsung apa mindset dia? Gara-gara dia naik gunung nih, jadi kelayaban mulu, nongkrong mulu, nggak pulang-pulang, dikit-dikit minta duit, kayak gitu. Ibarat kata lu naik gunung hal positif, tetap endingnya lu bakal dinilai yang negatif. Jadi gue bilang ke junior gue, ke adik-adik gue bilang gini, lu kalau udah highway naik gunung, lu cari faedah di mana sih naik gunung, lu sambil belajar. Oh iya seperti ini. Ketika gue lagi di luar rumah, ternyata gue tuh kangen sama rumah, kayak gitu kan. Dan di rumah lu buktiin ke orang tua lu, oh anak gua pas naik gunung sikapnya beda ya. Yang dulu awalnya ambekan, yang dulu awalnya sering emosi atau temperamental atau cuek sama orang tua, sama keluarga, pas dia naik gunung berubah gitu Bang Walid, jadi hal yang positif. Dekat sama orang tua, nurut sama orang tua. Pasti orang tua pasti senang Bang Walid dengan anaknya seperti itu. Nah, yang awalnya lu dilarang sama orang tua buat naik gunung, pasti endingnya lu dikasih buat naik gunung. Karena dengan sikap lu yang baik, karena lu naik gunung, orang tua pasti respect sama lu. Misalkan gini, lu punya hobi majelis taklim atau sering ngaji lah, tuh yang positif banget ya menurut agama ya. Tapi kelakuan lu kayak iblis, tetap orang tua lu nggak suka sama hobi lu itu yang ke majelis. Wah, ini orang sering ke majelis tapi kok kelakuannya masih kayak iblis. Apa jangan-jangan di majelisnya itu diajarin seperti ini gitu. Jadi semua kembali lagi ke diri lu masing-masing gitu. Apapun yang lu lakuin selama itu positif dan lu bawa positif itu ke keluarga lu atau ke kerabat lu atau sekitar lu, orang bernilai itu positif kayak gitu. Nah, alhamdulillah di gua ini setelah gue naik gunung, gue berubah Bang Walid. Maksudnya, gue naik gunung fix pakai duit gue sendiri. Gue mau contohnya waktu dulu masih zaman susah-susahnya Bang Walid. 2009 misalkan. Gue mau naik ke Gunung Sumbing waktu itu. Gue nggak punya duit ya kan. Tapi gue nggak mau minta sama orang tua gue karena ini hobi gue nggak mau ngeberatin dia. Karena uang yang gue pinta itu lumayan banyak Bang Walid. Walaupun dia ada uang. Gue cari sendiri, gue bikin sablonan, di kampus gue bikin acara, apalah itu yang selama gue cari buat halal gitu ya Bang Walid ya. Alhamdulillah gue naik gunung, orang tua gue tinggal nih pamit ya Abi, pamit mau naik gunung dulu. Mau kemana? Emang ada duit mah serius ada, kurang nggak ada, udah ya mereka izinin gitu karena lu nggak ngebebanin mereka kayak gitu Bang Walid. Alhamdulillah terus selama waktu berjalan sampai sekarang gua buka travel malah menghasilkan uang gitu Bang Walid, dan orang tua positif gitu. Bahkan apapun yang gue lakukan gitu ya, apa yang gue lakuin orang tua gue udah positif aja gitu, karena kembali lagi bagaimana cara lu menyikapi ke orang tua lu gitu. Kalau sikap lu kayak iblis, kayak misalnya ngelawan mulu lah bahasanya, jarang ibadah lah, lu makin brutal lah dengan hobi lu yang mendaki gunung, ya orang tua juga bakalan positif negatif memandang lu Bang Walid gitu. Jadi ya perlahan sabar lah gitu. Lu bilang ke orang tua nggak dikasih nggak apa-apa, lu minta lagi nggak dikasih nggak apa-apa, minta lagi nggak dikasih nggak apa-apa. Nanti suatu saat ada orang tua lu ngerasa kasihan sama anaknya, kayaknya udah pengen banget naik gunung gitu kan. Ketika lu udah dapet izin di situ, lu unjukin ke mereka kalau lu naik gunung itu hal yang positif gitu, bisa merubah karakter lu yang awalnya jauh sama orang tua, yang awalnya ngelawan mulu nih ya, apalagi jiwa-jiwa muda ya, yang pengen berontak mulu ya. Benar-benar. Nah, lu unjukin, oh ternyata dia setelah turun gunung atau hobi naik gunung lebih
baik nih gitu. Oh ya udah, kenapa kita nggak support gitu. Dan keuangan pun jangan minta sama kita gitu. Kan banyak tuh pendaki yang masih pemula ya, yang masih muda-muda, karena gue pernah ngerasain ngambek minta duit buat naik gunung gitu. Dan orang tua kan nggak selamanya ada uang kayak gitu. Mungkin uang ada, cuman kebutuhan lagi banyak gitu Bang Walid. Ya, kayak gitu sih kalau gue pribadi. Jadi intinya sabar dan tunjukkan ke mereka. Sabar, tunjukin hal yang positif ya Bang ya. Iya, ya lu carilah makna mendaki gunung apa sih? Nggak cuma lu jalan-jalan ngabisin duit, foto-foto, nggak gitu konsepnya. Ya emang sih kebagian kayak gitu. Cuman banyaklah kata-kata bijak ketika mendaki gunung, kita mengerti apalah bla bla kayak gitu. Nggak cuma di caption doang, unjukin di hidupan nyata lu. Seperti itu. Oke, makasih Bang Badru sudah dijawab dari beberapa pertanyaannya Bang. Iya, Bang Walid, siap. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya gimana Bang Badru? Iya, siap Bang Walid. Oke Bang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bang Badru ya. Iya. Kejadian apa yang paling berat yang Bang Badru rasain saat menjadi pemandu gunung? Oh, Dan peserta yang paling nyebelin saat abang mendaki gunung Bang? Yang paling nyebelin. paling nyebelin ya. Iya. Yang Mungkin paling ada berat, paling ya Bang ya, di yang antara paling peserta berat. gitu. Kalau jadi pemandu gunung, lu harus siap Bang Walid. Maksudnya siap mental, siap fisik gitu. Karena emang jadi pemandu gunung ya lu kerja rodi gitu. Emang sih dilihatnya itu keren, indah, enak jalan-jalan mulu ya. Padahal ya lu membawa beban yang sangat berat gitu. Dari perlengkapan, dari apapun itu, dan beratnya itu tanggung jawab nyawa seseorang gitu. Kalau gue pribadi sih gue relax, gue selalu bawa enjoy saat gue jadi naik gunung ya Bang Walid ya. Walaupun itu tugas gue berat banget bagi orang-orang yang nggak tahu gitu ya. Karena gue tahu step by stepnya gue harus gimana dan gimana. Tetap tugas gue itu beratnya ya masalah membawa seseorang sampai puncak dan selamat sampai tujuan gitu. Walaupun ya semua kembali lagi, semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan cuma untuk menjaga amanah dari mereka kayak gitu. Dan itu tugas berat banget sih untuk pemandu gunung. Nah, untuk masalah yang nyebelin ya Bang Walid ya. Tamu yang gua anggap nyebelin itu, semua orang pasti punya rasa egois. Setiap orang pasti punya idealismenya masing-masing, punya prinsip yang berbeda-beda lah kayak gitu. Kalau gue sih ikut balance aja sama mereka. Gue lihat dulu nih, arus dia kemana nih. Sombongnya misalkan nyebelinnya, nih orang nyebelinnya dalam istilah gaya bicaranya, sombongnya minta ampun, entah dari materi, entah dari pengalamannya dia. Gue ikutin alurnya dia dulu, cuman gue nggak terlalu sama rata sama dia. Oh ya, kita coba. Oh iya Bang, iya aja gitu. Karena kalau kita ini nggak sesuai gue nih, ya ujung-ujungnya kita ngadu argumen. Oh gitu ya. Gitu, ujung-ujungnya konslet, ya kan. Kalau udah konslet udah nggak enak perjalanan. Gue ikutin dulu. Nah selama dia cuma bacot doang atau ngoceh-ngoceh doang ya nggak apa-apa, karena itu hak manusia untuk berbicara gitu. Kalau emang udah melanggar peraturan atau ya mencelakakan dia dan tim, baru gue respon. Misalkan gitu, misalkan dia bilang gini, pernah ada yang bilang, Bang Badru itu kenapa tendanya bau banyak banget? Dia ngomong gitu kan, padahal peserta cuma 14. Kenapa nggak Bang Badru bawa tenda 5? Tuh, dia nanya gitu kan. Kenapa nggak bawa 3 aja Bang buat gini? Ya bagus sih dia ngasih pemasukan lah buat gua gitu kan. Cuman lama-lama malah jadi racun ke peserta gua nih Bang, anak-anak yang lain gitu. Seolah-olah dia tuh paling ngerti di antara, bahkan dia lebih ngerti daripada gayetnya. Padahal dia pendaki pemula. Mungkin bagus sih dia selalu ngasih pemasukan buat gua, pokoknya ngasih sesuatu lah yang gitu. Cuman lama-lama nih malah anak-anak dia mencoba untuk menjerumuskan anak-anak kalau gue tuh di bawahnya dia. Padahal gue pribadi, udah sih, ini tuh gue lagi tugas gitu. Ya udah jalan aja gitu. Dia selalu kayak menjadi racun lah bahasanya gitu. Kayak gue masak aja dikomplain sama dia gitu kan. Nah akhirnya oke, udah waktunya nih gue nggak bisa diem kayak gini. Kalau begini terus dia nggak jadi ngerusak suasana gitu. Jadi anak-anak sih alhamdulillah selalu pro ke gue. Malah anak-anaknya nyinyir ke dia, Bang itu bocah kenapa sih sombong amat, emang dia siapa sih? Gue nggak tahu, gue bilang. Mereka juga sama, dia tamu gua sama kayak kalian, gue bilang. Cuman bacotnya Bang, kayaknya lu gimana ya, lu di bawah dia banget gitu, kayaknya apa yang lu lakuin salah gitu kan. Ya pelan-pelan, oke siap. Nah gue lagi jalan nih Bang, waktu itu gue lagi bawa ke Rinjani, Gunung Rinjani. Gue lagi bawa tamu, tiba-tiba dia ngomong gini kan, Bang Badru lu kenapa pakai sepatu Bang, kata dia gitu kan. Enak pakai sendal Bang, kata dia, lebih enteng. Ya kan ngomong kayak gitu depan anak-anak. Gue diem aja, iya Bang, kan gue nggak punya sendal. Kalau sendal gue ada kan. Maksud gue ya udah itu fashion lu, negatif gitu. Padahal itu salah yang dibilangin. Akhirnya gue udah, bukan muak ya, udah waktunya nih
ini orang harus gue bungkam lah bahasanya gitu. Gue ikutin lu, mau cara lu gimana, gue jelasin ke dia. Lu pakai sendal enteng, lu angkat aja sepatu gue bilang gitu kan. Gue buka bang sama gue, karena emang gue pakai mulut itu nggak kena sama dia, karena orangnya itu wah pokoknya gitu banget, maksudnya sombongnya minta ampun. Iya. Soalnya dia paling hebat gitu, emang dia hebat, gue yakin dia hebat, tapi gue nggak tahu hebatnya di mana. Gue buka sepatu gue ya kan, bang angkat aja, gue bilang gitu kan. Beratnya di mana, gue bilang gitu. Paling berat sepatu gunung kayak gimana sih, gue bilang gitu kan. Coba sendal lu angkat, sendal kayak gini sama nih, tapi yang versi ininya kan. Sepatu gunung, sendal gunung ya. Kan? Nggak beda jauh bang, gue bilang gitu. Kalau diangkat kita pakai emang nggak berat, emang kelihatannya berat kalau sepatu gunung gitu kan. Terus salah gue di mana, gue bilang gitu kan. Enggak sih bang, cuman lebih enak gini aja. Ya lu ngomong kayak gitu, ya itu mah masing-masing bang, gue bilang. Nggak usah ngusik gue, dari awal udah gue bilang, dari awal lu udah selalu apa yang gue lakuin salah. Masak nasi aja yang nasi bener-bener nasi enak dia bilang salah. Kalau lu emang mau kayak gitu lu action, gue bilang gitu. Jangan cuman ngomong ngoceh. Lu ngebawa anak-anak nggak nyaman bang, anak-anak dengan mulut tuh yang kayak gini. Maksud gue anak-anak udah nggak nyaman nih bang sama mulut dia yang selalu kayaknya kecondong ke gua. Nggak entah tahu dia punya trip sendiri gitu ya untuk menjatuhkan gua, apa emang orangnya seperti itu. Gua nggak mau nyebutin lah gitu, tapi gua tahu nih orang karakternya seperti apa gitu, karena kita bahas yang paling nyebelin menurut gua gitu ya. Nah akhirnya gua jelasin sama gua, bang lu pakai sendal, gua bilang itu kan. Iya katanya enteng, cuman kalau kaki lu berdarah, gue bilang gitu kan, tiba-tiba lu jatuh atau lagi jalan tiba-tiba ada akar yang nunjuk kaki lu jalan pakai apa? Gue bilang gitu kan. Pakai kaki lo bang, kan kaki lu sakit, pincang. Siapa yang lu susahin? Gua sama teman-teman yang lain, peserta yang lain, gue kata gitu kan. Terus masalah nasi, coba lu tanya yang lain, nasinya enak gak dimakan? Fine aja, nasi standar kok gue masak kayak di rumah. Lauk apa? Ayam, sayur, sop. Salah gue di mana sih? Gue bilang gitu kan. Lu punya trip, lu punya open trip juga, gue bilang gitu. Kalau emang lu punya open trip juga, nggak usah kayak gini bang, cara jatuhin gue. Sekalian aja lu posting foto gue bilang gitu kan di Instagram, entah di mana. Nggak usah kayak gini, gue bilang gitu. Salah gue di mana? Gue udah menjalankan tugas, gue bilang gitu kan, dan semaksimal. Udah. Enggak bang, gue cuma ngasih saran ke masukan. Itu bukan saran bang, beda kalau saran itu. Saran itu kalau ngelakuin gue hal yang salah. Kalau gue ngelakuin misalkan gue masak nasi kerak, baru lu kasih saran. Misalkan gue lakuin kesalahan, kalau gini lu nyari kesalahan gue yang nggak salah. Dan anak-anak nggak nyaman bang dengan mulut lu kayak gini. Malah lu dinyanyiin sama mereka. Gue sayang sama lu, gue nggak kenal sama lu, tapi gue sayang sama lu. Gue pengen lurusin aja deh. Sekarang gini deh, lu kan ikut open trip gue, itu hak lu berbicara. Dan masalah manajemen, ya gue standar apa yang gue harus gue lakuin gitu loh, standar pendakian. Coba kurangnya di mana? Gue mau denger, gue bilang gitu. Masalah tenda, lu mau satu tenda gue isi 5 orang, buat gitu. Lu bilang gue bawa tenda 4 salah, padahal gue kasih kenyamanan buat lu. Dan tenda yang bawa kan bukan peserta, bukan lu, porter yang bawa. Itu fasilitas dari gue. Terserah mau gue bawa 10 juga, itu hak gue. Itu buat lu, buat mereka. Kecuali kalau tenda lu yang bawa, baru lu salahin gua. Lu udah bayar gua, lu udah bayar sama gua, tapi tenda masih lu yang bayar. Kan nggak masalah, gua bilang. Porter yang bayar, gua bilang gitu. Lu mau satu tenda diisi 5 orang. Maksudnya bang, biar lebih irit bang, lebih efisien. Gua lebih paham daripada lu masalah dunia gini. Karena emang kerjaan gua gini bang Walid gitu kan. Gua tahu nih kenyamanan mereka itu seperti apa gitu. Mungkin niat dia baik, cuman caranya aja sih yang menurut gua itu. Kalau orang yang nggak sabar gitu ya bang Walid ya, habis kali itu orang. Iya. Mungkin ya, ibarat kata apa yang lakuin salah bang. Maksud gua kalau emang lu ngasih pemasukan yang positif aja lah. Iya. Selalu kok gua tampung, karena pemasukan dari lu orang itu yang membuat gua semakin berkembang gitu. Nah terus kayak ada juga tuh kayak peserta yang apa ya, egoisnya tinggi gitu kan, kayak ya pokoknya nyinyirnya minta ampun gitu ya, banyak lah yang variasi-variasi. Karena ya gue udah siap ngarepin orangnya kayak gitu, karena setiap karakter orang berbeda-beda. Makanya gue bilang dari awal tadi, kita harus kenal mereka dulu, seperti apa sih mereka kayak gitu. Masa gue karena gue lebih suka sama orang-orang yang ketika ketemu nih asiknya minta ampun, ngobrol gitu, tanpa ada suatu hal yang dipamerin atau suatu hal tuh yang pokoknya dibanggakan. Enggak, pengennya sama rata aja. Karena kita tujuan lu mendaki gunung
ya untuk mencari sahabat, mencari temen gitu, mencari ya jalan-jalan bareng lah, tadabbur alam, tafakur alam kan gitu Bang Walid gitu. Jadi ya buat apa sih harus yang gue banggain gitu. Sampai gue pernah dibilang gini Bang Walid, Bang ya adalah salah satu orang yang ya dia mungkin orang kantor gitu kan, dia orang berpendidikan ya kan, dia begini ngomong ke gue di stasiun, Bang lu lulusan sekolah apaan, nanya gue gitu kan. Emang kenapa Bang, lu nggak punya ijazah ya, kenapa lu jadi, makanya lu jadi guide gitu kan. Nanya gue nggak punya ijazah gitu, emang kenapa Bang kalau gue jadi guide, gue kayak gitu kan ya. Ya kan biasa gitu Bang, lu pengen kerja di pabrik atau di kantor nggak punya ijazah gitu kan. Berarti kan dia mandang guide udah rendah banget Bang gitu. Seolah-olah guide itu di mata dia orang-orang yang nggak punya ijazah atau nggak punya basic gitu ya Bang. Ya gue diem aja, enggak Bang, alhamdulillah saya mah Bang gitu. Emang Abang kerja di mana? Kan baru kenal gitu Bang Walid, baru ketemu sama dia ngobrol peserta gitu kan. Ya Bang, saya kerja di pabrik ini. Oh gitu. Lulusan apa Bang? Saya STM Bang, kata dia gitu kan. Oh gitu ya Bang ya. Emang kenapa Bang nanya ijazah? Oh enggak Bang, nggak apa-apa. Oh udah tuh, akhirnya gue skip tuh Bang, karena gue malas bahas gitu kan. Nah ketika sampai gunung, ya nanya lagi Bang masalah ijazah gitu kan. Ya seolah-olah gue tuh di mata dia rendah banget Bang gitu. Rendahnya bukan rendah sih, kayak mandang sebelah mata lah. Nah akhirnya gue unjukin aja, gue kata gini Bang Walid, maaf ini Maya, gue bukannya gimana, karena tadi pertanyaannya nyebelin. Semoga bukan lo yang nyebelin. Gitu. Ya gue jawab gini, emang ijazah lu apaan? STM Bang gini kan. Udahlah gak usah bahas masalah ijazah atau masalah harta tahta gitu kan. Ya tugas gue ngelayanin lu, ngasih makan lu pulang dengan selamat, gue bilang gitu. Udah gini aja, gue jawab deh sekarang deh, karena gue pikir malas tanya itu mulu. Tanya kayak soalnya gue nggak punya kerjaan. Gitu. Ini kerjaan gue Bang, gue buka travel gunung, anggap gue perusahaan gue kata gitu kan. Ijazah lu apa? STM, gue S1, kata gitu aja. Serius tuh Bang? Emang harus ya gue tunjukin, gue ketemu lu gue S1. Gue bilang gitu, bla 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 bla, gue pernah kerja di kantor, gue seperti apa kehidupan gue, emang harus ya, gue bilang gitu. Ketika ketemu orang harus tunjukin profil lu, kan enggak gitu. Asal lu sopan ya gue lebih sopan, lu asik gue lebih asik, lu songong ya gue kabur gitu. Ada kadang harusnya kita bungkam juga mulut dia gitu Bang, biar nggak terlalu berisik gitu. Nah, akhirnya dia, iya Bang, udahlah nggak usah kayak gitu ya, gue bilang santai aja Bang, sama rata di sini mah. Mau lu anak presiden tetap aja lu capek, gue bilang gitu kan. Iya Bang, ya seperti lu contohnya Bang Walid gitu. Jadi kayak ketika lu naik gunung ya udah kita sama rata gitu. Ada lu saling menghargai, saling menghormati gitu. Karena ya kalau lu kenapa-napa, lu butuh temen lu. Iya benar Bang. Bukan butuh jabatan lu. Bukan butuh anak buah lu yang di kantor tuh yang ratusan atau jutaan, enggak. Mereka nggak tahu apa-apa lu di gunung. Orang di sekitar lu yang nolongin lu gitu. Kalau lu orang sekitar lu nggak nyaman sama lu, gimana mau lu mau ditolongin nanti kalau kenapa-napa gitu Bang Walid. Dan karena gue tahu Bang, kenapa orang itu ikut open trip atau ikut travel gunung. Satu, dia nggak ada barengan Bang. Misalkan nih pengen ngajak ke Gunung Semeru, tapi teman-temannya PHP mulu nih Bang, ya kan, nggak jadi gitu kan. Nah, dua, dia itu orang yang nggak mau ribet gitu, pengennya ya udah instan gitu kan. Oh ikut trip aja lah biar enak, ada fasilitasnya gitu kan, gue bayar sekian ya udah gitu. Nah gue bilang gitu, lu selalu setiap briefing gue bilang, kalian tahu kan kenapa kalian open trip, gue tahu kok, gue bilang gitu kan setiap briefing. Jadi kalian tahulah korban PHP temen atau pengen kesini tapi nggak ada temen gitu kan, teman pada sibuk kerja semua, pada kuliah atau apapun itu. Akhirnya kalian ikut open trip gitu. Iya Bang, mereka jujur ya kan. Terus gue bilang, di sinilah tunjukin gitu kalau emang lu pengen nyari temen gitu. Walaupun kita baru kenal, anggap teman SD yang baru ketemu, yang baru reunian lagi Bang Walid gitu. Jadi kita saling ngebuka diri untuk saling mengenal gitu dan saling menjaga. Karena nanti ke depan kita nggak tahu nih perjalanan seperti apa. Siapa tahu kalian yang sakit, kalau nggak gue yang sakit gitu. Jadi ya kita saling kerjasama aja, gue bilang gitu kan. Ya karena tujuan mendaki gunung ya lu bakal ngobrol sama orang, lu bakal ketemu sama orang. Kalau sifat sombong lu nggak bisa dihilangin, ya udah lu siap-siap aja duduk sendirian diem. Dia bukan level gua. Iya bener, dia bukan level lu gitu. Tapi iya lu bakalan diem aja. Iya benar. Nggak mana asik perjalanan kayak gitu kan, kayak gitu Bang Walid. Ya jadi sama rata gitu. Jadi gini, mereka kerja di pabrik atau di kantor selama sebulan sekali. Mereka kerja tuh, ya kan. Oke, dia punya gaji besar ya kan. Nah ketika dia refreshing, ikut naik gunung sama gua nih, ikut open trip gua, ya kan. Cret, gue mandang dia itu ya atasan gue gitu. Dia
gue lagi kerja sama dia dan dia lagi refreshing liburan ke gunung. Oke, gue fasilitasin ke dia, kita sama-sama orang kerja cuy gitu. Jadi jangan anggap gue tuh budak lu juga lu pun sama budak di kantor lu gitu. Kalau dibilang budak ya sama-sama budak gitu. Bedanya ya lu budak selama sebulan di kantor lu. Ini buat orang yang sombong ya, yang mandang gaib atau mandang apapun itu yang sebelah mata. Lu sama kerja di kantor lu sebagai pekerja. Ketika lu di gunung, nah si gaib ini kenapa dia sopan sama lu? Kenapa dia selalu memberi lu makan atau sayang sama lu, perhatian sama lu? Sama kayak lu lagi kerja, dia pun lagi kerja gitu. Dan lu ya orang yang harus diinin sama dia gitu Bang Walid. Jadi nggak usah lah ketika lu di gunung, wih gorong kantor nih kan, gayet mah nggak ada apa-apa, gayet mah apalah tuh gitu kan, atau porter atau apapun itu. Nggak usah yang kayak gitu Bang Walid. Sama dia juga lagi kerja juga Bang Walid gitu. Sama kayak lu kerja di kantor, dia pun kerjanya di gunung kayak gitu. Cuman beda fashionnya aja. Iya. Gitu. Ya semuanya asik sih, nggak ada yang nyebelin. Cuman bagaimana kita mencikapinya aja Bang Walid. Intinya sabar sih, banyak-banyak sabar. Kalau kita nggak sabar mah ya nggak bakal berkembang. Kalau kita ikutin emosi aja mah nggak bisa habis. Itu Bang Walid. Oke, ada lagi Bang contoh lainnya? Kalau nggak ada kita lanjut next selanjutnya pertanyaan. Siap. Oke, siap Bang Badru. Pertanyaan selanjutnya Bang Badru. Apa tuh? Resiko apa aja jika mendaki gunung, dan gimana tanggapan Bang Badru saat melihat salah satu pendaki yang mengaku senior tapi sombong? Waduh. Pendaki senior tapi sombong. Mengaku pendaki senior tapi sombong. Iya, udah pertanyaan serem amat ya. Pendaki senior tapi sombong. Bukan masalah senior tuh bukan di dunia gunung aja sih Bang. Banyak di dunia kerja pun gitu kan. Padahal pegawai baru nih, baru 6 bulan padahal ya kan. Tapi ada karyawan yang baru masuk. Ngakunya senior tuh yang 6 bulan. Songongnya minta ampun kan. Padahal sama, lu juga orang baru 6 bulan kan gitu. Ya jadi kalau di gunung apalagi itu bener-bener apa ya, bakalan kepake banget ke Bang kalau dunia gunung. Gak usah ngaku-ngaku senior gitu. Senior tuh cuma ada di organisasi gitu. Cuman ada di suatu tempat. Lu lagi di Mapala, iya ada senior ada junior gitu. Lu lagi di tongkrongan nih, iya ada yang senior ada junior. Lu lagi di pabrik, di kantor, sama ada yang junior. Cuma kalau di gunung ya sama rata. Cuman ada saling menghargai gitu kan. Yang muda menghargai yang tua, yang muda menghormati yang tua, yang tua menghargai yang muda. Cuma ada itu sih gitu. Jadi saling menghargai aja. Kalau punya senior, gue pun sama punya senior, sama abang-abangan gue lah ya dalam dunia pendakian gitu ya. Kita dunia tongkrongan juga. Ketika gue lagi berada sama dia, ya dia senior gue gitu. Karena kenapa dia gue anggap senior? Karena dia pernah ngasih ilmu sama gue Bang, ngasih pelajaran sama gue. Gak sembarangan gue bilang orang senior Bang Walid. Cuma kalau dia cuma tua doang, tapi kelakuan dia kayak gitu, ngapain gue bilang senior gitu. Sayang-sayang menurut gue bilang dia senior kayak gitu. Jadi nggak sembarangan orang gue anggap tuh senior gitu. Kalau perihal ada tuh ya, misalkan lu lebih duluan nih naik gunung gitu kan, lu baru kemarin naik gunung, gue mau udah tahun kapan tahu gitu kan. Itu hanya perihal waktu Bang Walid gitu, cuman perihal waktu masa gitu. Jadi mungkin ada pendaki senior nih yang dia lebih lama lah pengalamannya ya, dan selalu memandang rendah yang junior ini. Kita nggak tahu ke depannya Bang Walid. Mungkin yang senior ini cuma explore Indonesia. Nah, yang junior ini siapa tahu udah 7 summit dunia. Gitu. Jadi semuanya butuh proses, cuman di waktu aja gitu. Jadi jangan pernah mandang orang yang baru gitu. Jangan pernah mandang anak bayi yang baru lahir. Siapa tahu tuh ya anak bayi yang baru jadi presiden. Gitu. Ya kembali lagi sih ke diri kita masing-masing gitu Bang Walid. Gua ngomong kayak gini, maaf ya, bukannya mengucilkan, gue cuma menjawab apa yang dipertanyakan. Benar-benar Bang. Gitu. Jadi intinya siapapun senior lu hargain gitu. Maksudnya lu hormatin gitu. Selama dia ngasih yang terbaik buat lu Bang Walid. Selama dia ngasih ilmu, entah pendakian, entah ilmu kehidupan lu dalam sehari-hari, entah bisa memotivasi lu untuk lebih baik lagi, entah di dunia pekerjaan atau di apapun itu. Kalau cuma senior yang cuma jadi benalu doang mah jangan lu anggap senior, anggap aja orang yang dia dulu melahir duluan. Itu aja sih kalau gue pribadi. Iya Bang. Lu cuma lahir duluan aja gitu. Cuman ya pemikiran lu ya kalah sama gue kayak gitu. Kecuali kalau dia ngasih yang motivasi itu yang keren lah. Itu yang lu anggap senior gitu. Gitu. Bahkan semua orang gua anggap guru. Selama dia ngasih ilmu ke gua, ngasih sesuatu ke gua yang lebih, gua anggap dia guru walaupun dia masih SMP. Gitu sih. Jadi
ilmu bisa dicari di mana aja Bang Walid. Dari ngopi kita bisa dapat ilmu. Iya, Kayak kita gitu. sharing-sharing ya Bang. Iya, kayak gitu Bang Walid. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siap. Masih ada Bang Badru pertanyaan selanjutnya nih Banyak Bang. bro. Pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya berpengaruh untuk semuanya nih Bang. Apa tuh? Di pandemi ini Bang. Oh iya. Ya, di masa pandemi ini apakah pemandu gunung ikut merasakan susahnya Bang? Oh iya. Di masa pandemi ini COVID-19 ya. Ya, COVID-19. Udah hampir setahun nih kita Udah hampir kemarin. setahun Bang. Ulang tahun dikit lagi dia. Ya, semoga musnah politik. Amin amin. Nah, apa ya? Semuanya mungkin semua sektor Bang Walid Iya. ya. Terutama sih yang paling berasa itu sektor wisata. Wisata. Iya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena yang namanya orang wisata itu Bang Walid orang yang jalan-jalan keluar rumah gitu. Sedangkan hashtagnya di rumah aja gitu. Mungkin kalau orang kantor, orang pabrik, yang lain masih bisa kerja work to home ya apa ya? Work from office. Lu apaan? Work from office kerja kita. Iya, itu kan yang di rumah ya Iya. kan masih bisa kerja lah ya. Yang pabrik masih bisa diliburin gitu Iya. kan, tapi gaji lu masih bisa jalan misalkan. Mungkin sebagian ada yang dipecat atau di PHK gitu ya. mungkin Bahasa sebagian ininya sih dirumahkan Bang. dirumahkan. Iya. Nah, bahasa ademnya halus-halus. Iya. Nah, kalau di dunia wisata atau industri wisata ya benar-benar lumpuh gitu. Karena orang yang nggak ada yang jalan-jalan dengan hashtag yang di rumah aja. Karena kalau orang yang jalan-jalan ya itu siap-siap dibully netizen. Dulu tuh yang pertama-tama Covid lagi gencar-gencarnya. Baru-baru itu ya. Iya, bahkan lu ke warung aja suruh di rumah aja kan gitu bahasanya. Nah, sekarang ya benar-benar terdampak banget Bang Walid. Apalagi sistem pemerintah yang labil, entah buka lagi, entar WFH lah, entar PSBB lah, entar apa lagi yang pokoknya ya nggak jelas deh gitu lah ya. Dan itu industri wisata udah bener-bener hancur Bang Walid. Bahkan banyak teman gue yang di Bali lah, yang di Lombok gitu, yang mereka ya cuma ngandelin para wisata Gunung Tikar Bang Walid karena sepi pengunjung gitu. Karena apalagi Bali ya Bang Walid, dia kan emang daerah yang emang dari mungkin 90% wisata sektornya ya Dari gitu. mancanegara ya Bang. Iya, nah sekarang sepi kan Bang Walid gitu, dan mungkin semoga aja perlahan bisa tumbuh lagi ya Bang Walid itu. Mungkin agak lama sih prosesnya masalah itu, karena orang yang pengen wisata daripada bokeh gitu, jadi nungguin punya duit dulu gitu Bang Walid. Ya semoga aja lah pandemi ini cepat selesai ya. Amin amin. Dunia dan Indonesia kembali seperti normal, Amin, seperti amin, semula. Biar bisa ngeliat senyum teman-teman tanpa masker gitu loh. Oh, iya, benar. Ngobrol pakai masker kayaknya nggak asik banget. Pengen keluar pakai masker takut kena razia gitu kan. Masker razia masker gitu Bang Walid. Lanjut Bang Badru, pertanyaan selanjutnya. Iya Bang Walid. Nih Bang, motivasi apa sih Bang untuk pendaki pemula nih Bang Iya. agar bisa menjadi pemandu gunung Bang? Iya. Ya, Pendaki pemula ya. Tadi sempat udah dibahas juga ya. iya. Maksudnya mungkin pendaki yang pengen ngerangkap jadi pemandu gunung Iya. mungkin gitu ya. Kalau menurut gua sih yang sebelumnya yang gue bicarain ya harus belajar dulu ya Bang Walid. Lu harus tahu teknisnya seperti apa tuh tentang pendaki gunung. Terus ya ibarat kata mungkin lu udah 80% yang menguasain hal-hal itu gitu. Ketika lu udah bisa menghadapi diri lu sendiri, lu udah bisa mengalahkan apa yang kekurangan di diri lu sendiri, entah egois, entah fisik lu yang lemah bisa jadi kuat gitu ya Bang Walid. Entah yang biasanya lu di gunung manja bisa jadi rajin. Ketika lu udah bisa udah ngalahin atau udah menang dari hal itu, oke, lu bisa jadi pemandu gunung. Nah, kalau pemandu gunung gini, ini versi gua ya Bang Walid. Pemandu gunung itu orang-orang yang terlatih, bukan orang yang pintar gitu. Mereka terlatih menjalani hal yang seperti ini. Itu gua anggap berat banget sih Bang Walid jadi pemandu gunung, karena beda sama gayet-gayet atau gayet-gayet yang mainnya di pantai di sekitar kota, kan beda ya, cuman ngantar tamu. Oh ini seperti ini. Kalau gunung bener-bener berat Bang Walid gitu, harus persiapin semuanya, capeknya minta ampun, panas kepanasan, dingin kedinginan, angin keanginan kayak gitu Bang Walid. Jadi lu harus persiapin dulu fisik sama mental lu kayak gitu, dan lu harus bisa bagaimana caranya mengimbangi peserta lu ini nih gitu. Karena ya pemandu gunung itu atau mountain guide ya lu sebagai partner
Lu bukan sebagai penunjuk arah yang puncak ono loh, ini seperti ini, enggak gitu konsepnya. Mungkin banyak yang salah persepsi gitu ya. Mountain guide atau pemandu gunung itu ya orang, no ntar no pos 3 no, enggak begitu. Jadi pemandu gunung itu sebagai teman jalan gitu. Ya perihal masalah jalan mereka tahu kok ini pos 2 gitu. Paling cuma nanya, bang dari pos 1 ke pos 2 berapa jam, paling gitu aja kan pertanyaannya. Bang gunung tuh seperti apa sih bang, gunung yang kita daki misalkan Rinjani atau Semeru, bang Rinjani itu seperti apa sih, ya kita jelasin dong. Oh Rinjani itu gunung ini bang, ini gitu. Dasarnya aja, nggak usah terlalu banyak, karena setiap perjalanan ya kita ngobrol gitu. Pasti pertanyaannya nggak jauh, bang biasanya kalau Desember ini musim hujan gak sih gitu, biasanya pendaki banyak gak sih, biasanya apa sih bang gitu kan. Ya paling pertanyaan seperti itu, dan lu harus bisa tuh ngimbanginnya, dan lu gaya bercanda lu gitu. Karena paling asik itu ketika lu mendaki tuh cair bang Walid. Ya gua kalau mungkin ada yang pernah ikut open trip gua ya udah kayak teman lama aja gitu. Bahkan ketika bubar pulang ke rumah masing-masing tuh pada sedih gitu. Ya gila ya, nggak berasa ya seminggu ya kita bersama gitu kan, nggak berasa ya 5 hari kita bareng gitu. Karena pernah ngomong kayak gitu, dan gue seneng, alhamdulillah. Berarti ya silaturahmi ini berhasil gitu loh bang Walid, dan mereka bakalan kangen lagi sama sosok yang pernah naik bareng. Ibaratnya nambah temen, nambah keluarga lagi, nambah rezeki lagi kan, kayak gitu bang Walid. Jadi pemandu gunung itu bukan lu buat gaya-gayaan bang Walid. Wah keren nih Walid pemandu gunung, Badu pemandu gunung. Enggak sih, enggak gitu konsepnya menurut gua. Jadi kalau orang mandangnya lu keren atau hebat ya itu masing-masing cara orang memandang lu. Tapi cuma tanamin di diri lu. Ya udah, gua sama aja kok, sama rata. Toh gua juga masih main di Indonesia gitu ya. Gua ada sih rencana mau keluar negeri, ada rencana tahun kemarin 2020 gitu, mau main lah ke Kinabalu, mau ke ABC, Base Camp Everest. Cuman nggak jadi kan. Rencana juga ada ekspedisi kita mau ke Karten gitu, Jaya Wijaya. Cuman terhalang gara-gara ini kan. Mungkin insya Allah di 2022 mungkin Bang Walid. Amin. Kita ada ekspedisi mau ke puncak Jaya Wijaya Karten misalnya gitu. Intinya ya lu naik gunung, jadi pemandu gunung, kalau emang lu siap buat kerja atau buat bisnis lu atau boleh buka travel lah seperti itu, ya lu harus siap segalanya sih. Yang biasanya lu masak bareng-bareng, ya lu siap masak berdua buat bareng-bareng gitu. Yang biasanya lu buka tenda bareng-bareng, lu siap buka tenda 4 tenda, 5 tenda, 10 tenda, lu cuma berdua gitu misalkan Bang Walid. Misalkan yang biasanya lu naik puncak cuman bawa diri sendiri, lu bawa orang gitu. Yang biasanya lu kalau ketemu orang marah-marah, ya lu harus belajar buat sabar gitu. Banyaklah hal-hal yang itu, mungkin di luar sana masih banyak lah pemandu gunung yang lebih hebat daripada gua. Ya gue cuman orang biasa lah gitu, cuma lagi ngerangkap jadi pemandu gunung aja gitu. Kebetulan gue punya travel juga gitu kan, namanya Dunia Pendaki dan Badu Caps Lock kayak gitu sih. Dan gue emang rutin gitu Bang Walid jadwalnya, kayak mungkin sebelum pandemi kayak Semeru itu sebulan bisa 2 sampai 3 kali jadwal gue. Terus ke Rinjani juga, terus ke Kerinci kayak gitu sih Bang. Dan banyak sih pemandu gunung yang gua anggap, maaf ya Bang Walid ya, karena dibalik lu yang sukses ya, maksudnya travel lu itu aktif gitu, bukan sukses ya, aktif ya, ada juga travel yang nyinyir kayak gitu, yang dikit-dikit apalah gitu, gua anggap mereka motivasi gua gitu. Dan gua ngeliat tuh, oh travel dia sepi, trip dia sepi, ternyata ya itu kenapa dia nyinyir sama gue kayak gitu. Dan gue nggak ngelawan, gue cuma mau sampai, kalau lu begitu terus mau sampai kapan lu maju? Cuman sibuk nyinyirin gue, cuman sibuk iri sama gue, dan lu nggak sayang sama diri lu sendiri. Kalau emang lu mau lihat gue, lihat bagaimana nih si Badu caranya gitu kan, bagaimana si Badu kok bisa bawa tamunya alhamdulillah selalu penuh gitu Bang Walid. Misalnya kayak ke Jambi 1 bis full 29 orang gitu kan, cari gitu, kalau bisa sharing bareng-bareng gitu kan. Bukan bagaimana caranya menjatuhkan gua. Orang yang sering terhantam badai nggak bakalan jatuh cuman gara-gara angin secuil kan gitu. Gua makin senang Bang Walid kalau digituin, berarti dia di bawah gue, berarti dia nggak mampu kayak gue gitu. Banyak Bang Walid yang nyinyirin gua, bahkan gua bikin konten itu udah lama Bang Walid, cuman baru kali ini main misteri karena emang tim gua kan, oke kita buat ngecek Bang Walid ya, masih ada yang nyinyir juga gitu. Padahal tujuan gua ya mungkin ya buat cari rokok gitu kan, buat kita juga, sama insya Allah buat kita donasiin gitu Bang Walid. Itu tetap ada yang nyinyir gitu kan, cie open trip sepi malah bikin YouTube, salah gua di mana? Emang gua
rugiin lu kan gitu kan kagak. Iya. Gue nggak ngusik-ngusik lu, mau sampai begitu pun lu sampai mati sampai tua umur lu 80 tahun ya hidup lu nggak bakal berkembang. Iya. Lu sibuk ngurusin orang padahal hidup lu tuh nggak sempet lu urusin sendiri kayak gitu. Nah itulah makanya gue selalu terlihat bahagia bang depan orang-orang gitu. Kayak Instastory nggak pernah gue kata-kata ngeluh, kata-kata nangis lah, sedih lah, kecewa, nggak pernah gue. Karena nggak perlu orang tahu gue di saat gue lagi seneng, di saat gue lagi sedih, atau lagi syahdu lah atau gimana, orang nggak perlu tahu gitu. Orang taunya gue bahagia aja. Ya makin nyinyir, makin kesel ngeliat gue bahagia gitu. Yang makin seneng sama gue, alhamdulillah dia bakalan seneng gitu. Gitu aja sih kalau gue pribadi. Karena buat apa lu ngeluh di Instagram atau di Facebook lah atau di apa dengan kata-kata ya lu tuh syahdu lah gitu, lebay gitu. Itu menurut gue sih nggak profesional gitu sebagai pemandu gunung. Bang Badru, gimana sharing-sharingnya? Apa udah cukup atau ada yang mau ditambahin lagi buat temen-temen? Kita sih ini sih bang, kalau kita bahas masalah ini nggak ada habisnya, karena ya, kita juga terpaku oleh waktu juga ya Bang Walid. Mungkin next di pertemuan kita bakal sharing-sharing lagi Bang Walid. Intinya gue bukan menggurui, bukan mengajari, bukan menyombongkan diri, bukan. Karena ini pertanyaan dari tahun 2007 sampai 2021 di Instagram gue banyak banget. Bahkan baru 2 hari yang lalu ada nanya yang itu, bang gue pendaki pemula pengen naik gunung, gimana cara izin sama orang tua. Mungkin gue hitung udah ratusan bang yang nanya seperti kayak itu. Gitu, bang. Dan gue belum, maaf ya, bukannya gue nggak mau bales, tan gue cuma 2. Kalau banyak yang nanya, banyak tuh di Instagram gue banyak yang nanya. Gue nggak sempet waktunya, bukan gue sombong gitu Bang Walid. Karena kita punya kesibukan juga Bang Walid. Kayak sekarang nih, tiba-tiba teman-teman DM di Instagram, entah komen dimanapun itu, gue nggak sempet bales. Kayak gitu, sekalinya ada numpuk puyang Bang Walid kayak gitu. Selama masih gue bisa balas, insya Allah gue balas kayak gitu. Kalau nggak dibalas, biar Allah yang ngebales dengan kebaikan. Kayak gitu. Jadi makasih Bang Badru udah ngeluangin waktunya di sini. Bang Badru sharing-sharing untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya kan? Insya Allah Bang Walid. Ya. Jadi bukannya Bang Badru nggak mau ngebales DM dari teman-teman, dan di sini Bang Badru nyempetin waktunya untuk bercerita, membalas pengalaman Bang Badru ya kan? Iya, pengalamannya masih minim. Iya. Dan sekalian sharing-sharing juga, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan teman-teman ya Bang ya. Iya. Dan mungkin kalau ada pertanyaan yang pengen teman-teman tanyain lagi, boleh di komen di Instagram atau di DM-nya Instagram Bang Badru ya. Iya. Gimana Bang Badru? Ada pesan-pesan lagi yang mau disampaikan? Gua banyak-banyak terima kasih sama teman-teman yang udah dukung channel Badru Caps Lock gitu. Karena tanpa kalian kita bukan apa-apa Bang Walid gitu. Tujuan kita yaitu bikin YouTube untuk edukasi sih sebagian, karena temanya misteri, mungkin ada misteri, ada edukasi. Kita nanti collab lah kayak gitu. Kalau emang gunung nanti udah buka, gue bakalan review gunung. Kita jalan online, jalan online di YouTube, insya Allah. Amin. Semoga pandemi ini juga cepat berakhir ya teman-teman ya. Siap. Oh iya, buat teman-teman yang mau ikut open trip kita, jadwal kita, follow Instagram gua, linknya ada di deskripsi Bang Walid. Oke, siap, ada di sini Badru Caps Lock ya. Itu kita mainnya Kerinci, Rinjani, Semeru, Latimojong, itu aja Bang Walid. Mungkin Jawa Tengah jarang-jarang. Mungkin bisa di request juga untuk Jawa Tengah untuk private tripnya juga Bang. Private trip gitu. Mungkin lu punya rombongan nih Bang, gue punya 10 orang nih dari Jakarta, bisa gak ikut open trip? Bisa, request gitu kan. Harga nyesuain berapa orang seperti itu. Kalau mau kita open trip kan sendiri pun bisa, tapi ikut jadwal gua yang udah tertera di flyer. Untuk jadwalnya sendiri bisa dilihat di Instagram Dunia Pendaki atau di Instagram Bang Badru sendiri ya. Iya. Oke, siap. Oke, kita sudahi aja sharing-sharing kali ini. Next mungkin kita akan buat sharing-sharing selanjutnya. Amin. Nah, terima kasih teman-teman yang udah support channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video-video dari channel Bang Badru ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.